Salam jumpa Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari baru, hari Minggu, pekan biasa yang kelima, 9 Februari tahun 2025. Mari kita merenungkan bacaan suci yang menjadi inspirasi bagi perjalanan iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Setiap orang pasti pernah merasa tidak layak, pernah merasa tidak mampu, atau takut saat dipanggil untuk suatu tugas besar. Kita merasa lemah, merasa penuh kekurangan, dan berpikir bahwa orang lain lebih baik dari kita. Namun bacaan hari ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Ia menyempurnakan orang yang dipanggilnya. Dalam ketiga bacaan hari ini yang mesti dibaca seluruhnya, dan saat ini saya hanya membacakan bacaan Injil, kita melihat tiga tokoh utama. Ada Yesaya dalam bacaan pertama, ada Paulus dalam bacaan kedua, dan Simon Petrus dalam bacaan Injil, yang semuanya merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi justru dalam kelemahan mereka, Tuhan percaya secara luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang terkasih. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya, dia mendapatkan penglihatan tentang kemuliaan Tuhan di dalam bait Allah. Dia melihat serafim berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Mendengar seruan itu, Yesaya merasa takut, lalu dia katakan, "Celakalah aku,
aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Yesaya menyadari dosanya dan merasa tidak pantas untuk berada di hadapan Tuhan. Namun, malaikat Tuhan menyentuh bibirnya dengan bara api dan kemudian berkata, "Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Setelah itu ketika Tuhan bertanya, "Siapakah yang akan kuutus?" Yesaya dengan penuh keberanian dan hilanglah rasa takutnya, dia kemudian jawab, "Ini aku, utuslah aku." Dari seorang yang penuh ketakutan, Yesaya berubah menjadi seorang utusan Tuhan yang siap sedia. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengakui bahwa dirinya adalah yang paling hina dari para rasul. Karena dahulu dia menganiaya jemaat Allah. Namun dia juga katakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus ingin menunjukkan bahwa rahmat Tuhan lebih besar dari dosa kita. Dia yang dulu menolak Yesus, setelah itu justru menjadi pewarta utama Injil Tuhan Yesus. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tetapi Tuhan melihat potensi kita untuk berubah dan menjadi alatnya di tangan Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita kemudian menuju ke dalam bacaan Injil. Kisah Simon Petrus dalam Injil juga menunjukkan perjalanan dari keraguan menuju kepada bertumbuhnya iman. Setelah semalaman menjala ikan tetapi tidak mendapatkan apa-apa, Yesus lalu katakan kepada Simon Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon awalnya memang ragu, tetapi karena percaya pada perkataan Tuhan Yesus, dia tetap menebarkan jalannya. Dan hasilnya ternyata luar biasa. Mereka menangkap begitu banyak ikan hingga jala mereka hampir koyak. Melihat mujizat itu, Simon langsung tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan katakan, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Namun Yesus justru memanggilnya dan mengatakan, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Petrus yang awalnya merasa tidak layak, kini dipilih untuk menjadi rasul pertama dan menjadi pemimpin gereja. Bapak Ibu Saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ketiga kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Ia memanggil orang biasa dan mengubah mereka menjadi luar biasa. Yesaya, Paulus dan Simon Petrus semua merasa tidak layak, tetapi mereka tetap menjawab panggilan Tuhan. Lalu bagaimana dengan keadaan konkret kita? Mungkin kita merasa tidak cukup baik untuk melakukan tugas pelayanan. Mungkin kita merasa banyak dosa, merasa ada begitu banyak kelemahan. Mungkin juga kita merasa takut gagal. Tetapi Tuhan dikatakan pada kita, jangan takut. Yang penting adalah hati yang siap dan bersedia menjawab panggilan Tuhan. Jika kita percaya kepada Tuhan, Dia akan membimbing kita, Dia akan menguatkan kita, dan Dia akan menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya di dunia. Ia tidak menunggu kita menjadi sempurna, tetapi meminta kita untuk percaya dan kemudian terus berlangkah dalam iman. Mari kita sekalian diajak untuk berani mengatakan seperti Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Semoga kita semakin siap menjadi alat kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita,
dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.